Oke, silahkan untuk peserta berikutnya, Mas Arif Maulana. Nggih. Arif Maulana menyampaikan paparannya, monggo silahkan. Baik Bu, saya izin presentasi ya. Monggo. Waktunya 7 menit nggih dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Maulana Sanudin, peserta CPNS, penghulu alih pertama di KUA Kecamatan Tangen. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Inovasi Digitalisasi Jadwal Pernikahan di KUA Tangen untuk mendukung efektivitas akad nikah oleh penghulu. Yang bab pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah yang saya angkat, yaitu pertama, pendataan dan penjadwalan masih manual, koordinasi antar penghulu dan staf kurang optimal. Kemudian belum ada sistem digitalisasi terintegrasi. Yang kedua, tujuan masalahnya yaitu mewujudkan sistem digitalisasi jadwal pernikahan di KUA Kecamatan Tangen yang efektif, efisien, akurat, mudah diakses, dan terintegrasi antar pegawai. Kemudian manfaat yang dapat diambil bagi stakeholder, penghulu mudah memantau jadwal dan lokasi, staf cepat input dan koordinasi, calon pengantin mendapat kepastian jadwal. Untuk organisasi, layanan publik lebih cepat, tepat, akurat, mendukung visi Kemenak, jadi pionir inovasi digital di tingkat kecamatan. Untuk unit kerja sendiri jadi best practice bagi KUA lain, memperkuat budaya kerja berbasis data dan kolaborasi. Untuk peserta latsar, mengaplikasikan ilmu pelatihan, mengasah analisis dan manajemen, meningkatkan kepercayaan diri berinovasi. Ruang lingkupnya lokasi KUA Kecamatan Tangen dan uji coba di lapangan untuk waktunya 20 Agustus sampai 27 September 2025 dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Kemudian bentuk kegiatannya akan disampaikan di metrik kegiatan nanti. Kemudian batasannya hanya untuk penjadwalan akad nikah, akses terbatas internal KUA demi keamanan data. Masuk ke bab 2 rancangan aktualisasi, sedikit saya paparkan profil organisasi KUA Tangen. KUA Tangen adalah salah satu KUA di Kabupaten Sragen, berdiri di Desember 1994, gedungnya direnovasi tahun 2017 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI. Kemudian struktur organisasi ada kepala KUA yang membawahi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional terdiri dari penghulu dan penyuluh agama Islam, kemudian jabatan fungsional umum menata layanan operasional dan operator layanan operasional. Visi misi dan moto KU Tangen, visinya yaitu terwujudnya masyarakat Tangen yang taat beragama, rukun, damai, cerdas, sejahtera, lahir batin menuju Indonesia Emas 2045. Untuk misi dan motonya sejalan dengan nilai-nilai organisasi berakhlak. Kemudian langsung ke deskripsi isu. Di sini saya mengidentifikasi 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya sosialisasi pimpin berbasis digital di KUA Tangen. Kemudian masih adanya praktek pernikahan siri yang menurunkan angka pencatatan pernikahan. Kemudian tingginya persepsi masyarakat Kecamatan Tangen terkait besarnya biaya pernikahan. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Tangen tentang biaya pernikahan di KUA. Dan yang terakhir, belum tersedianya digitalisasi jadwal pernikahan di KUA Tangen untuk mendukung efektivitas akad nikah oleh penghulu. Dari kelima isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan sistem APKL dan 3 isu layak diangkat, yaitu sosialisasi pimpin belum optimal secara digital, yang kedua praktek pernikahan siri menurunkan angka percatatan pernikahan, yang ketiga belum tersedianya digitalisasi jadwal pernikahan di kawah tangan. Kemudian dianalisis kembali menggunakan sistem USG, dan terdapat isu yang layak diangkat, yaitu belum tersedianya digitalisasi jadwal pernikahan di kawah tangan. Untuk argumentasi terhadap core isu, dari sini akar masalahnya dianalisis menggunakan Fishbone, dan akar masalahnya yang pertama ada kurang penelitian dan literasi digital, material tidak ada sistem dan dashboard monitoring, kemudian metode penugasan masih manual, belum digitalisasi, dan milik budaya kerja manual, belum ada kebijakan digitalisasi. Kemudian untuk solusi yang dapat ditawarkan yaitu perlu adanya sistem digital terintegrasi. Di sini nantinya saya akan menggunakan Google Formulir, Spreadsheet, dan Google Calendar. Matriks rancangan di sini terdapat 5 kegiatan yang akan diambil, yaitu pertama belajar Google Form, spreadsheet, dan kalender. Tahapan singkatnya pelatihan mandiri simulasi tim. Untuk outputnya form Google Formulir, spreadsheet, dan kalender digital. Untuk kegiatan kedua yaitu sosialisasi ke penghulu dan staf. Tahapan singkatnya buat panduan demo langsung. Outputnya panduan singkat dan pemahaman sistem. Untuk kegiatan ketiga yaitu integrasi jadwal Jatin. Tahapan singkatnya forum pendaftaran, cek data rutin. Outputnya sistem pendaftaran terintegrasi. Untuk kegiatan keempat yaitu kirim jadwal via Google Calendar ke email penghulu. Kemudian tahapan singkatnya input data ke kalender, bagikan ke email penghulu. Outputnya kalender digital dan pengingat otomatis. Kemudian kegiatan evaluasi sistem berkala. Tahapan singkatnya kumpulkan saran, update sistem. Outputnya laporan evaluasi dan sistem diperbarui.
Kemudian untuk jadwal kegiatan sendiri, untuk kegiatan pertama di minggu pertama yaitu 20 sampai 22 Agustus. Untuk kegiatan kedua ada di minggu kedua 25 sampai 29 Agustus. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat terdapat kegiatan ketiga dari 1 September sampai 10 September. Kemudian kegiatan keempat di minggu keempat dan minggu kelima 11 sampai 19 September. Dan kegiatan terakhir di minggu keenam yaitu 22 sampai 26 September. Kemudian kendala dan antisipasi untuk kendala yang kemungkinan terjadi yaitu tidak semua staf familiar teknologi, waktu belajar terbatas, antisipasinya pelatihan singkat dan praktek langsung, panduan tutorial singkat. Untuk kendala sulit mengumpulkan semua pegawai, resistensi terhadap perubahan, antisipasinya jadwalkan waktu yang disepakati, jelaskan manfaat dan contoh keberhasilan. Untuk kendala data manual tidak lengkap, input data terlambat, antisipasinya berikan SOP input yang jelas, petugas khusus untuk integrasi data. Untuk kendala penghulu jarang cek email, kesalahan teknis kirim kalender untuk antisipasinya atur notifikasi dan petugas khusus pantau pengiriman. Untuk kendala terakhir minim laporan masalah dan keterbatasan teknis perbaikan untuk antisipasinya formulir evaluasi dan tingkatkan kompetensi teknologi. Lanjut ke bab 3 penutup kesimpulan dari aktualisasi tersebut yaitu inovasi digitalisasi jadwal pernikahan di KUA Tangen berbasis Google Forms, Spreadsheet, dan Google Calendar meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi penjadwalan akad nikah. Sistem ini meminimalkan risiko benturan jadwal, memudahkan koordinasi real time, dan mendorong kerja kolaboratif. Penerapan sejalan dengan nilai berakhlak serta mendukung smart governance berpotensi menjadi model nasional bagi KUA lain. Untuk kritik dan sarannya, kritiknya adaptasi dari manual ke digital butuh waktu. Keterampilan digital pegawai tidak sama, sistem digital berpotensi error. Untuk sarannya, adakan pendampingan teknis berkelanjutan, tetapkan SOP input dan update jadwal, dan integrasikan dengan aplikasi resmi Kemenak. Untuk rencana tindak lanjut, yang pertama pemeliharaan dan update sistem berkala, kemudian pelatihan lanjutan secara berkala, evaluasi tiap 3 bulan sekali, tambah fitur notifikasi lain seperti WA atau SMS, kemudian kolaborasi dengan pihak eksternal. Demikian paparan dari saya. Semoga paparan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan semoga inovasi ini menjadi langkah nyata menuju pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Arief Maulana untuk paparannya. Monggo silahkan untuk mentor untuk Pak Suparyanto menyampaikan penguatan. Monggo Pak. Pak Suparyanto, monitor. Cek Pak Supayanto. Oke, monggo. Bu Ratna dulu nggak apa-apa. Silahkan Bu Oke, Ratna. baik. Selamat ya Mas Arief ya sudah melaksanakan sampai di proses ini. Saya mau tanya, core isunya apa ini? Core isu jenengan belum tersedianya digitalisasi jadwal pernikahan di KUA untuk mendukung efektivitas ya. Iki nek aku mau cokor isune Mas Arief, iki core Ya, isune jenengan ki double-double. Double-double apa masalah iki ono belum tersedianya digitalisasi, terus efektivitas pelayanan akad nikah oleh penghulunya masih belum efektif. Padahal jenengan di judulnya itu digitalisasi jadwal pernikahan di KUA. Inovasinya mungkin dihilangkan saja ya. oke, Bu. Langsung pakai digitalisasi jadwal pernikahan di KUA Tangen. Nah, burine kan untuk mendukung efektivitas akad nikah oleh penghulu. Ya, Jenengan ben ora usah ganti Mas Arief karena di judul itu harus memuat tiga. Core isu, kemudian solusi, dan lokus jenengan. Maka kalau saya lihat di judul, itu solusi yang jenengan tawarkan adalah dengan digitalisasi jadwal pernikahan. Betul Mas Arief? oke, betul, Bu. Untuk apa? Untuk mendukung efektivitas akad nikah oleh penghulu. Maka nanti jenengan pada core isunya jenengan ganti wae Mas. Oke, Ben antara core isu karo judule kuwi ora podo. Mengko core isune jenengan cari data saja tentang kurang efektifnya pelaksanaan akad nikah oleh penghulu titik. Ora usah mbok tulisi belum tersedianya digitalisasi. Lah karena oke, Bu. efektivitas pelaksanaan akad nikahnya itu masih kurang, maka diperlukan apa? Diperlukan digitalisasi jadwal pernikahan. Ngoten nggih, Mas? Oke, Bu, siap. Oke. Berikutnya, terkait core isu yang Mas Arief sampaikan, itu terkait nggak dengan manajemen ASN atau smart ASN? Terkait, Bu.
Ya, cuma ning deskripsi isune urung dimunculke. Nggih. Ya, memunculkannya tidak pada metrik ya, Mas. Nggih, Bu. Tetapi nanti memunculkannya adalah pada deskripsi isunya. Oke. Nggih. Oke, kemudian kegiatan itu masuk kegiatan belajar ngono ya. Kegiatannya nanti ditambahi dengan kalimat aktif metitik-titik-an. Misalnya mempelajari. Oh, nggih, nggih. Oke, Nggih, Bu. dan seterusnya. Kemudian di jadwal aja mbok tulis tanggal Mas Arif. Kemarin kan udah dikasih contoh ya. Misalnya kita itu berarti nanti aktualisasi kan dari tanggal 20 Agustus ya. Nanti di atasnya dikasih tanggal terus diblok Mas. Oh, nggih, Bu. Oke, gitu aja ya. Jadi Nggih. nanti untuk kaitannya dengan agenda 3 nanti masukkan pada eh, identifikasi isu yang kolom 7 itu jenengan delete gitu nggih. Nggih, Bu. Nanti di delete kemudian pindah ke bagian deskripsi isu. Wes itu aja Bu Fatma. Matur nuwun Mas Arif nggih daripada nanti jenengan ganti kegiatan mending kalau isunya aja yang disesuaikan gitu ya. Jadi biar kelihatan mana permasalahan dan mana solusi yang jenengan tawarkan Mas Arif. Nggih, itu Nggih, aja. Bu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Monggo silahkan Pak Suparyanto, apakah sudah monitor? Kita Oke. kula aturi riyen nggih, Bu. Oke, monggo. Oke, mungkin lanjut dulu. Engko pas Oh iya wes. soalnya pihak luar. Pak Ahmad Hanan ini apakah mentornya udah rawuh Pak Ahmad Hanan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Taryanto, silahkan untuk menyampaikan penguatan Y. Waktunya 4 menit Pak Taryanto. Monggo, silahkan. Alhamdulillah, semoga Ibu Ratna dan Ibu Fatma senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, kami selaku Kepala KUA Kecamatan Tangen sangat mengapresiasi sekali apa yang menjadi rencana aktualisasi Saudara Arif Maulana Hasanuddin dengan digitalisasi jadwal pernikahan di KUA Tangen. Tentu ini sangat luar biasa menurut kami karena selama ini banyak terjadi tumpang tindih jadwal sehingga sangat menyulitkan kami dalam melaksanakan akad nikah. Seperti yang sudah kami laksanakan hari Sabtu kemarin, ternyata miskomunikasi dengan Catin, kami datang jam 8, ternyata di sana jam 8 belum siap, kami harus nunggu rias sampai jam 9. Sehingga menjadikan dampak yang luar biasa kepada kami. Jam berikutnya ini semuanya telepon dan WA ke kami. Seakan kami ini molor jamnya, padahal kami juga tidak enak hati kalau kami harus meninggalkan ijab yang pertama, harus kami tinggalkan pindah ke ijab kedua. Sehingga menurut kami inovasi ataupun penjadwalan digital oleh Saudara Arif ini sebagai solusi yang terbaik untuk KUA Kecamatan Tangen. Dengan banyaknya pernikahan atau padatnya pernikahan ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Yang kedua, bahwa digitalisasi jadwal pernikahan ini belum ada di Kabupaten Sragen. Semua kecamatan ini belum ada semua. Sehingga ini bisa menjadi percontohan untuk kecamatan yang lain. Semoga ini menjadi solusi yang terbaik, jadwal bisa tertata dengan baik, dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Selain itu, masyarakat nanti bisa melihat akses melalui media online kami. Jadi tahu jadwal pernikahannya, sehingga nanti masyarakat tidak ada yang jadwal pernikahannya ini tumpang tindih, tidak ada yang menjadi permasalahan dalam ijab kabul itu masalah jam pernikahan. Maka saya secara pribadi selaku ketua Kepala KUA Kecamatan Tangen sangat mendukung penuh atas apa yang menjadi ide dari ataupun program dari Saudara Arif Maulana Hasanuddin ini. Dan insya Allah kami selaku kepala akan memfasilitasi apa yang diperlukan oleh Saudara Arif. Dan semoga dengan adanya ini, jadwal ini, pelayanan di KUA Kecamatan Tangen akan semakin baik lagi.
Terima kasih, Ibu. Matur nuwun sanget Pak Suparyanto untuk paparannya, untuk dukungan ya, untuk dukungan dan juga penguatan ya dari Mas Arief nih. Terima kasih juga untuk Ibu penguji, mudah-mudahan nanti saran dan juga masukan dari penguji, kemudian juga saran-saran juga dari Pak Suparyanto bisa dilaksanakan oleh Mas Arief ya. Oke. Terima kasih. Monggo bisa leave room ya untuk Pak Suparyanto. Mas Arief silahkan dipanggilkan teman berikutnya nggih. Terakhir Bu Fatma, Ahmad Ridho, Sohibul Ulum ini Ya, terakhir. nggih, Izin, terakhir. Ibu.